Bagaimana sahabat-sahabat Dinarji sudah mulai melakukan langkah-langkah perubahan di organisasi Anda kalau memang itu diperlukan? Ya, 3 episode sebelumnya sudah membahas tentang persiapannya, mencari tahu, menganalisa siapakah yang diuntungkan, siapakah yang mungkin dirugikan, siapa yang pro, siapa yang kontra. Nah, di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas tantangannya, apa saja yang dihadapi ketika kita akan melakukan perubahan. Saya kembali bersama dengan Vera Maringka, konsultan Dinarji Indonesia. Bu Vera. Halo, salam sehat. Salam sehat. Lanjut ya Bu. Lanjut tentang perubahan nih. Kemarin di episode sebelumnya adalah tantangan pertama setelah mengetahui analisa gain dan loss, bagaimana jika yang loss banyak, yang kontra banyak nih. Apa ya iya mau dipaksa harus berubah? Atau seperti apa Bu? Oke. Jadi kalau ternyata analisa kita tuh yang di kuadran opus ini banyak gitu ya, yang loose nih banyak. Ini ada 2 hal sebetulnya. Kita mesti menganalisa betul ya, ada 2 hal. Satu, apakah memang betul-betul memang orang-orang ini yang 90% ini memang betul-betul memang loose, emang nggak ada gainnya sama sekali. Oh, ya. Karena ada kemungkinan sebetulnya ada gain, tapi karena mereka sudah negatif dengan adanya perubahan, maka yang kepikiran sama mereka itu adalah yang loose-nya aja. Gain-nya nggak kepikir. Nah, kalau memang ternyata memang ada, jadi kita mencari gain-nya tuh sebetulnya apa gitu ya. Jadi jangan cuman fokusnya di loose-nya aja. Ya. Nah, kalau memang sudah ada, kita bisa ngobrol. Tapi kan kalau yang ini kan kamu gain dong, kalau yang ini kan kamu lebih enak dong, gitu ya kan? Misalnya gini, kerjanya lebih prosesnya lebih lebih panjang misalnya. Iya, tapi customer kan lebih seneng kan, gitu ya. Jadi ada something yang gain-nya itu kita sebutkan, karena mungkin nama mereka nggak kepikir. Tuh, ya. Kalau memang ternyata memang loose-nya banyak sekali dan memang betul-betul memang memang sih mereka bakalan loose sih, nggak ada gain-nya sih gitu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, artinya apakah perubahan ini terlalu jauh, lompatnya terlalu jauh. Oh, I see. Betul. Karena jadi orang agak sulit gitu untuk lompat ke sana, ya. Ya, jadi memang mungkin harus dibuat lebih kecil-kecil gitu, supaya lompatnya lebih gampang. Ya kalau kita oke deh kalau langsung ke sana nih yang 90% ada di loose gitu ya. Tapi kalau kita lompatnya ke sini dulu deh. Oh ya, mungkin sebagian enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, itu tantangan pertama ketika loose-nya banyak, dianalisa ulang, ajak ngobrol, fokus ke gain-nya, dan 2, langkahnya kecil-kecil. Ya. Oke. Tantangan apa lagi yang dihadapi ketika kita akan melakukan perubahan? Tantangan yang lain apa ya? Komunikasi ya. Komunikasi. Nah, komunikasi ini penting sekali. Jadi di dalam persiapan Anda harus mempersiapkan bagaimana akan dikomunikasikan. Ya kan? Mengkomunikasi ini akan bagaimana, mensosialisasikannya akan bagaimana. Itu harus dikomunikasikan. Gitu, ya. Contoh nih misalnya, saya dulu pernah mengalami yang namanya business transformation. Kalau business transformation itu kan pasti kan berubah gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan perubahan, ya orang masih oke. Perubahan kedua, orang udah nanya, aduh berubah lagi ya? Perubahan ketiga, berubah lagi gitu ya. Perubahan keempat, apa sih ini kenapa berubah melulu gitu kan? Begitu. Nah, tapi setelah kita menceritakan bahwa kita ini dalam stage transformation. Jadi kita itu saat ini di sini, kita tuh mau ke sono nih, mau lompat ke sini. Oh, I see. Ya. Nah, ini nih apa nih kita ceritakan. Yang akan kita tuju ini sebetulnya seperti apa. Sehingga mereka ngebayangin, oh iya benar juga memang kita harus kayak gitu ya. Jadi mereka setuju. Nah, untuk menuju ke sini ini memang kita transforming. Ya. Jadi namanya juga transformation. Jadi pasti akan banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi. So bear with us, memang begitu prosesnya, ya. Sehingga mereka tuh punya, oh oke, jadi
sebenarnya kita mau menuju ke situ. Dan mereka menjadi oke dengan perubahan-perubahan yang ada. As long as kita juga komunikasiin juga, sekarang nih kita udah sampai step ini nih, kita sudah berhasil melalui yang ini, kita sekarang udah sampai sini, ya kan, masih ada segini lagi nih, gitu ya, sekian step lagi. Jadi kita mengkomunikasikan ke mereka, sehingga mereka tahu, oh sekarang udah sampai di mana, ada progres, mereka bisa lihat. Oke. Itu penting sekali komunikasi, dan itu harus harus dipersiapkan bagaimana cara mengkomunikasikannya. Apakah lewat town hall, message apa yang mau disampaikan, ya kan? Apakah kalau town hall pada semuanya, ya. Jadi sejauh mana informasi yang akan disampaikan. Nah, itu semuanya perlu persiapan juga untuk mengkomunikasikannya. Oke. Kemarin di episode sebelumnya sempat disinggung sama Bu Vera tentang kompromi. Ada nih beberapa yang mungkin akan terjadi. Apakah itu juga tantangan tersendiri soal kompromi ini? Nah, ini biasanya kalau kita sudah, jadi gini, kalau kita sudah melakukan persiapan, ya udah nih, kita hanya setuju nih, ini ya, kita akan melakukan perubahan ini ya, gitu ya, dan nih maksudnya begini, everybody agree, gitu ya. Nah, begitu kita ketok palu, set cut off date, gitu ya, misalnya kita start mulai tanggal sekian, gitu. Nah, begitu sudah berjalan perubahannya, nah mulai nih, ada aja, ya kan? Kok gini sih, ini kan jadinya gini, kok gitu sih, gitu ya. Itu ada aja yang kayak gitu, ya. Nah, kita tidak boleh kompromi. Kalau kita kompromi, maka kita akan balik lagi ke situasi sebelumnya. Ya kan? Kita, oh iya, oh ya udah deh, kasihan deh dia, balik lagi. Jadi akan balik lagi, ini nggak maju-maju nih, nggak ada progres. Oh, I see. Ya, jadi kita nggak boleh kompromi. Kalau memang ternyata pada saat eksekusinya ini ada beberapa tantangan, ya tantangan kan? Oh ternyata yang ini perkiraan kita kemarin akan menjadi 7 step, ternyata kok sekarang nggak bisa 7 step. Ternyata dari 10 nggak jadi 7, tapi dari 10 jadi 8 misalnya gitu. Nah, gimana nih gitu ya? Nah, itu kita akan bisa melakukan troubleshooting atau kita melakukan modifikasi. Tapi tidak kompromi balik lagi. Oke. Baik. Kan eksekusi itu kan kita memang harus harus lincah kan, harus balik lagi agile gitu ya. Jadi memang harus begitu. Kalau memang ada tantangan baru nih di depan, oke, gimana kita overcome tantangan itu? Ya, bagaimana kita bisa apa gitu kan ya? Lalu nanti ya udah maju lagi. Nanti di depan lagi, ada tantangan lagi. Oke, gimana overcome-nya? Gitu terus gitu. Tapi kita maju terus. Jangan kalau kompromi balik ke sebelumnya, ya udah deh, kalau gitu yang ini nggak usah berubah deh. Nah, itu balik lagi tuh jadinya. Gitu. Jadi perubahan itu tetap harus dilakukan. Oke. Dari episode sebelumnya sempat disampaikan bahwa kita butuh ngobrol, ngobrol ditanya betul begitu ya. Gain-nya apa yang menurut kamu seperti apa gitu. Kemudian tadi disinggung dalam komunikasi juga butuh disampaikan dengan jelas. Kompromi juga tidak ditolerir. Bu, dalam bayangan saya itu adalah beberapa orang gitu. Kalau perusahaan gede yang beribu-ribu dan di banyak negara, gimana mau ngobrol satu-satu, Bu? Ya, satu kita bisa pakai perwakilan. Ya kan? Kita bisa pakai perwakilan. Kita bisa pakai, kalau survei itu kan ada yang namanya sampel gitu kan, sampling gitu kan ya. Oke. Ya, bisa begitu. Atau kita kan melakukan perubahan nggak sendirian kan, kita punya tim. Biasanya kan kita punya, yang di perusahaan tuh ada yang namanya agents of change. Itu biasanya suka ada satu timnya sendiri atau ada task force khusus gitu. Nah, kita nggak sendirian. Nah, jadi orang-orang ini bisa melakukan komunikasi atau melakukan tadi ya, belum komunikasi sosialisasi, tapi komunikasi untuk menganalisa kan siapa yang kira-kira loose gain-nya apa, lalu siapa yang akan masuk ke kuadran mana gitu. Itu bisa dilakukan oleh tim ini. Ya, dan nggak harus satu persatu semuanya diajak ngomong, tapi mungkin bisa ada perwakilan, sampling lah gitu. Tantangan tapi tersendiri lagi ya. Harus listen, the voice of employee. Oke, baiklah. Itu saja tantangannya, Bu?
saya rasa itu ya, yang main lah ya, pasti banyak Ya, tantangan-tantangan yang ya. lain. Baiklah, itu dia yang juga harus Anda perhatikan, sahabat-sahabat Dinarji, tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi ketika Anda akan melakukan perubahan. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Jangan lupa informasi lebih lengkapnya, silakan Anda bisa menghubungi media sosial Dinarji Indonesia tertulis di bawah ini. Kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya. Bu Vera, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye.